proses ketika akhirnya gue menerima skenario utuh gitu. Terus gue baca. Jujur pertama kali gue baca, gue tuh patah hati. Gue baca skenario-nya. Broken hearted, man. Jawaban Mas Deva itu sangat luar biasa. Ya. Ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Ini nih, cobaan tersulit selama gue syuting ya dia nih. Ini aja. Selebihnya tuh mudah, sumpah, selebihnya mudah. Begitu syuting apa? Ini nih. Udah tersulit tuh, hari-hari gue tuh sulit, suram, mendung, kelabu, ya. Jadi memang film ini tuh, silakan Dimas. Menceritakan tentang selanjutnya dilanjutkan oleh Pak. Ini nggak kelar-kelar. Jadi sebenarnya film Until Tomorrow itu Sampai besok. ya betul sekali, sangat literally sekali, obvious ya. Gila jaksel banget ya gue. Nggak, jadi memang film Until Tomorrow film yang berkisah tentang dua insan yang apa? Berbeda ya? Ya berbeda gender pasti. Ya. Mereka sama-sama gitu. Kemana? Sama-sama. Dalam kehidupan, sama-sama dalam kehidupan, terus mereka coba untuk bertahan satu sama lain. Meskipun ada cobaan yang berat lah gitu. Apa tuh? Dengan kehidupannya. Jangan dong. Oh, iya. Iya kan. Cuma ini juga didasari kejadian nyata sih. Jadi memang ada true events yang terjadi. Kemarin kita juga sempat waktu kita rilis teaser ya sama soundtrack, trailer. sama soundtrack tuh Mas Alan juga hadir. Mas Alan ini adalah yang sebenarnya kisahnya itu menjadi inspirasi dari film Until Tomorrow gitu. Tapi pada eksekusi dan adaptasinya memang karakter saya gitu, saya sebagai HK nggak pakai nama Alan Tito, enggak gitu. Jadi emang ini terinspirasi dari kisah mereka. Namun pada eksekusinya banyak penyesuaian gitu. Kalau saya di sini berperan sebagai Rama, yang dimana Rama ini adalah rekan kerjanya HK. HK itu yang diperankan oleh Mas Deva. Chief gua lah di kantor tuh dia ininya Partner lah. Jangan bilang chief loh. Nggak enak gitu, selalu sombong, padahal bos. Ya makanya jangan dulu yang ngomong, harus gua kan. Iya, kalau ngomong sendiri nyombong. Iya. Kalau diomongin orang lain gibah. Ya jadi project leader, Rama itu project leader di kantor kita gitu. Ya, karakternya lebih ke visioner lah orangnya. Dan memang Rama sama HK ini bisa dibilang nggak cuman partner kerja juga, tapi melainkan menjadi kayak seorang sahabat. Iya. Yang bisa dikatakan apabila mungkin gitu ya. Andai kata nih, jikalau. Ya, jikalau. Istilah kata. Kita itu ya seorang sahabatnya lah, sahabat dan rekan kerja juga. Dan selebihnya bisa diceritakan oleh Mas Deva. Iya. Saya berperan sebagai Baskara Haka Putra. Asik. Atau dikenalnya HK. Lengkap banget ya. Aku masih ingat lagi. HK ini ya rekan kerja dari Rama gitu. Kita sama-sama kita bikin semacam project startup gitu yang bergerak di bidang apa ya sebenarnya, desain kalau nggak salah ya. Arsitek. Hah? Arsitek. Iya, arsitek, desain gitu. Nah, Rama ini adalah project leader, arsitek. Nah, desain ya. Keras ya kopi bro ya. Maaf ya, pusing gua nih. Terus karakternya gimana? Karakternya. Dari tadi gua mau ngomong, itu kucing nemeng mulu. HK selain itu di luar kehidupan kerjanya, kehidupan pribadinya ya dia adalah pasangan kekasih dari Sarah ya. Sarah. Sorry bro, itu bacanya apa sih? Ngepe boleh, bawahnya apa ya? Yang di topik nih. Hah? Ngepe boleh. Bawahnya apa boleh. sih? Bawahnya. Jangan. Tuh, jangan. Oh, jangan. Itu kan bawahnya kan? Iya. Jangan tulisannya. Jangan. Ini besok-besok tolong campers jangan pakai atribut-atribut aneh-aneh yang bisa mendistraksi siapapun yang lagi interview gitu ya. Nah, kalau untuk hal tersebut sebenarnya dapat dikatakan juga diadaptasi dari kisah nyata. Jadi beberapa karakter pun juga yang dibuat ini adalah fiktif. Sebenarnya jujur ya, gue nggak tahu Dimas, tapi gue juga belum tahu kalau ini tuh diangkat dari kisah
kisah seseorang yang memang sebenarnya dari berbagai macam kisah kemudian dijadikan sebuah skrip ini, lalu kemudian ada Mas Alan yang hadir yang memang kisahnya pun sama persis gitu, lalu kemudian diminta untuk datang gitu. Sebenarnya kalau dari pertama kali gue terima skripnya, gue tuh masih belum tahu bahwa ini tuh dari True Events. Yang gue tahu adalah memang Until Tomorrow waktu tahun-tahun 2001 berapa? Enggak, 18 19 kayaknya hashtagnya tuh emang booming banget di Instagram gitu. Waktu itu sempat diskusi juga sama Bu Adra. Hah? Viral di Twitter. Enggak, ini jauh sebelum akhirnya viral lagi. Oh. Di orang kalau misalnya posting foto zaman dulu atau misalnya mereka lagi kayak apa ya, lagi nostalgia, itu hashtagnya Until Tomorrow itu sering banget dulu di Instagram. Gue sempat diskusi sama Bu Adra. Nah gue pikir tuh dari situ, ternyata Until Tomorrow tuh hashtagnya mengarah ke sesuatu yang justru lebih dramatis lagi gitu. Ternyata ke percintaan yang sampai akhir hayat ternyata gitu. Ternyata jauh lebih daripada itu, apalagi ditambah ketika ketemu sama Mas Alan. Jadi jujur sebenarnya ketika pertama kali ditawarin emang suka sama skripnya aja, nggak tahu bahwa itu benar-benar adalah kisah yang viral gitu. Jawaban Mas Deva itu sangat luar biasa. Ya. Ya. Tapi Nungguin ya. Nah kalau dari gue pribadi, gue pas lagi di kabar kasih tahu, gue tuh nggak ngeh kalau ini tuh Until Tomorrow yang viral itu. Tapi kalau kisahnya itu gue awalnya tahu. Terus abis itu pas dikabarin baca-baca, kok ini mirip sih ceritanya sama yang lagi viral itu. Emangnya dari situ, Dim? Oh. Maksudnya gini, Mas Alan tuh akhirnya kita baru tahu soal Mas Alan itu ketika filmnya udah selesai produksi. Dan kalaupun misalnya karena itu kan ranahnya produser sebenarnya yang berkomunikasi dengan Mas Alannya gitu, berkonsultasi terkait dengan adaptasi skenarionya gitu. Kami sih sebenarnya terima jadi skenarionya tanpa perlu ada pertemuan-pertemuan khusus dengan Mas Alan gitu. Kalaupun misalnya waktu itu Mas Alan sudah hadir dari awal produksi, mungkin saya pribadi juga akan meminta secara langsung kepada produser untuk nggak ketemu sebenarnya. Karena menurut gue skenarionya udah cukup banget gitu, ditambah dengan Ibu Hadra yang mendirect gitu. Since film ini bukan biopik gitu atau biografi, khawatirnya adalah nanti misalnya saya ketemu dengan Mas Alan, saya punya kecenderungan untuk menyamai diri saya dengan Mas Alan gitu. Yang mana sebenarnya dihindari banget supaya karakter Haka sendiri itu bisa sebebas mungkin mengeksplor gitu sih. Clara sama gue tuh sebenarnya kita punya hubungan KKN ya. Jadi tahu nggak tahu bahwa kami itu sebenarnya satu manajemen gitu. Ya dan akhirnya menjadi sebuah jalan takdir. Jadi untuk membangun chemistry sih emang nggak sulit ya. Sama Jody juga yang terbilang baru kerja bareng juga nggak sulit. Cimit, kucil, itu semua langsung jadi sih karena kita semua mengalah. Kita mengesampingkan ego masing-masing untuk akhirnya lebih mengenal satu sama lain demi film Until Tomorrow. Nah sebenarnya dari adegan itu saya sempat melaporkan juga ya ke Komnas HAM. Allah. Dan juga saya sempat ini kekerasan dalam ruang tengah loh, bukan rumah tangga loh. Nggak perlu ke sana. KDRT-nya ruang tengah. Sebenarnya juga dikatakan sulit ya beradegan dengan Mas Deva ini karena kan Mas Deva itu orangnya susah serius. Jadi bawaannya tuh maunya bercanda gitu dan Lu ke dalam nih. Lu tanya Mas toilet mana? Dalam toilet tuh ada kaca gede banget. Lu ngaca. Hah? Jadi emang kebetulan juga udah pernah kerja bareng juga, udah kenal sama Mas Deva. Jadi begitu kita main pun juga enak. Palingan pada saat emang adegan-adegan tertentu yang kita ada latihannya juga ya, dari readingnya juga. Gimana nih Dev, enaknya gimana? Terus supaya juga kan supaya lebih enak tektokannya kan. Lebih ke latihan aja sih, latihan reading. Toh juga ternyata talent-talent yang ada di film Until Tomorrow ini luar biasa ya. Mereka semua maksudnya orangnya baik-baik, enak juga diajak komunikasi, dan sangat profesional. Ceritanya memerankan Haka dan bersahabat sama dia, punya bisnis sama-sama, kita usaha bareng-bareng. Gue tuh udah geleng-geleng aja.
Karena gue membayangkan waktu itu kan udah pernah satu project, akan melewati fase yang sama lagi sama ini orang. Jadi sebenarnya gue sama Dimas tuh nggak butuh reading, udah nggak perlu reading di Until Tomorrow tuh udah nggak perlu, karena kita reading waktu itu lama banget kan yang itu tuh, yang project sebelumnya gitu. Jadi kayak udah lah pas ketemu, oke, lu jadi Rama, oke, gua Haka, nanti kita sekantor gini-gini. Paling ya itu tadi yang seperti Dimas bilang, kalau misalnya pada eksekusinya misalnya di hari hanya scene tertentu, itu biasanya kita kayak, lu mau gimana nanti reaksinya gitu. Karena nanti gue akan ngomong gini gitu sih, untuk lebih bikin semakin adegan kita tuh jadi lebih kuat gitu. Ditambah dengan tentunya pasti arahan dari Bu Hadra. Ini nih cobaan tersulit selama gue syuting ya dia nih. Ini aja. Selebihnya tuh mudah, sumpah selebihnya mudah. Begitu syuting sama ini nih. Udah tuh sulit tuh, hari-hari gue tuh sulit, suram, mendung, kelabu, ya. Semua segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari tidak ada itu ini. Enggak ya, kalau kesulitan berarti enggak, hampir enggak ada sih. Cuman memang waktu itu kalau gue sendiri ada momen-momen dimana saking syutingnya intens, terus juga cuacanya lagi kurang bersahabat. Gue sempet drop tuh kurang lebih 2-3 hari tuh. Sementara di hari pas gue lagi drop-dropnya, lagi sakit-sakitnya, itu masuk ke golden scenes Haka, Sarah, dimana mereka pada akhirnya konfrontasi satu sama lain gitu, terus berantem, yang mana butuh stamina, butuh energi yang luar biasa, tapi pas gue lagi drop-dropnya gitu. Itu sih challenge-nya paling itu, syutingnya jauh lagi waktu itu di Bogor ujung. Kalau kita pribadi as a pemain selama proses syuting ini itu sebenarnya bisa dikatakan nggak ada kesulitan ya, karena Bu Hadra sendiri. Tapi nggak tahu ya, di balik itu kan teknisnya mungkin ada lah ya pasti. Ini itu. Apalagi unlimitednya ini banget suportif banget gitu dengan apapun, misalnya kayak penyesuaian di lapangan yang dilakukan oleh tim, dan juga Bu Hadra sangat unlimitednya suportif banget. Jadi kita pemainnya happy terus sih, meskipun harus main di adegan-adegan atau misalnya scene-scene yang nggak happy, kita sebelum eksekusinya ya happy mulu gitu. Luar biasa. Nice, I like. Sebenarnya juga di satu sisi kalau menurut saya pribadi ya, ini relate banget sama kehidupan banyak orang di luar sana gitu. Terus belum lagi memang kisahnya mereka itu bisa dikatakan sangat romantis. Tantangan yang mereka lalui, mereka tuh selalu menjalani itu dengan happy. Itu yang kadang-kadang orang suka nggak tahu gitu kan, kayak misalnya ada orang ada musibah kayak gini ya, digambarin dengan orang ini depresi atau misalnya apa, ini enggak, ini ya pasti ada lah ya, cuman mereka tuh nggak menunjukkan rasa itu gitu. Apalagi begitu saya melihat Deva dan Clara bermain, ini ceritanya memang kuat sih. Tapi ya ada sebuah statement yang menurut gue sih pada akhirnya kalau sekarang tuh jadi ironis. Maksudnya gini, kita tuh selalu bilang atau kita ngeledek orang-orang terdekat kita kalau misalnya mereka so romantis sama pasangannya, kita kayak di film-film loh. Sebenarnya kalau sekarang kan jadinya menurut gue itu udah nggak bisa dipakai lagi, karena kayak kisahnya Mas Alan Tito gitu, di real life-nya kan dia memang beneran melakukan itu, perjuangannya memang luar biasa. Justru perjuangannya luar biasa itu yang akhirnya menginspirasi sebuah film dibuat. Jadi kalau misalnya orang bilang, lu so romantis, lu so setia, lu kayak di film-film, enggak salah. Justru film itu bergerak dari kisah-kisah yang pernah terjadi, kisah-kisah yang memang ada, real, menginspirasi para penulisnya untuk membuat, dengan harapan bahwa orang-orang yang nanti menonton selain terhibur dan tersentuh hatinya, juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama kepada pasangan mereka gitu. Proses ketika akhirnya gue menerima skenario utuh gitu, terus gue baca. Jujur pertama kali gue baca, gue tuh patah hati. Gue baca skenario-nya. Broken hearted, man. It was like really broke. Iya, beneran sepatah itu. Dalam arti, gila ini baru skenario aja udah bisa menyentuh gue segitunya kan. Betul. Dan itu yang akhirnya bikin gue nggak sabar untuk akhirnya ketemu dengan semua cast, semua tim, semua kru Bu Hadra, untuk sama-sama akhirnya kita bikin ini menjadi sebuah visual utuh gitu. Dan kemarin jujur gue dari pas ketika kita rilis official teaser tuh bersama teman-teman pers, gue sampai nangis, dan gue udah lama nggak nonton teaser gue sendiri dan gue nangis gitu. Gue benar-benar tersentuh karena apa yang waktu itu gue baca di skenario
itu bisa kembali menyentuh gua dengan lu bukan skenario men, ya, lu spidol, ya, spidol. Padahal lagi serius loh Mas Deva nih. Itu ketika gue nonton teasernya, gue happy banget karena perasaan yang gue rasakan ketika baca skenarionya itu, ketika gue lihat teasernya, itu berkali-kali lipat. Gue harapkan, yang menjadi harapan gue adalah ketika nanti filmnya tayang, teman-teman bisa merasakan itu, bukan patah hatinya, bukan kesedihannya, bukan, tapi justru bertahannya, harapannya, berjuangnya gitu. Teman-teman tuh bisa dapat feel itu, bisa tersentuh untuk dalam situasi apapun, ketika kita menyayangi seseorang, kita menyayangi keluarga kita, ya kita nggak boleh nyerah sampai benar-benar Tuhan bilang selesai perjuangannya. Yang pastinya iya, saya sangat menyayangi keluarga saya, dan bahkan film itu memberikan pelajaran buat kita adalah keluarga itu nomor satu. Dan ya setiap orang itu pasti akan pergi, tapi sebelum mereka pergi, selama mereka masih ada di sekitar kita, berikanlah 100% perjuangan apa yang bisa kita berikan kepada keluarga. Karena memang semua itu udah digaris-tangani juga oleh Tuhan, bahwa mereka itu pasti akan pergi satu persatu, tapi bagaimana kita bisa memberikan sejarah kepada orang lain yang indah. Jadi jangan pernah menyerah karena kita adalah pejuang, seperti yang kata Mas Deva sendiri katakan tadi. Thank you Mas Dimas. Dan harapan itu selalu ada, walaupun pada akhirnya kita nggak bisa memaksakan ataupun merubah takdir seseorang. Dan jika apabila mungkin, jikalau ente kadang-kadang paling intinya sih gini, maksudnya gua nggak mau ini sih, gua nggak mau mendikte perasaan seperti apa yang nanti teman-teman ketika nonton film ini akan dapatkan gitu, karena menonton film itu adalah pengalaman spiritual untuk setiap individu sih. Perasaan setiap orang akan beda-beda setiap nonton film yang sama gitu. Ada 10 orang nonton, pasti beda-beda perasaannya, tanggapannya gitu. Dan juga bagaimana itu berimpact kepada kehidupan mereka. Jadi, yang paling penting sih saat ini adalah jangan lupa bahwa filmnya tayang tuh tanggal 29 September gitu. Nonton, rasakan sendiri bagaimana film itu berimpact kepada teman-teman semua. Halo, gue Deva Mahendra. gue Dimas Anggara. Jangan lupa nonton film Until Tomorrow. Tanggal berapa, Dim? 29 September 2022 Di seluruh bioskop kesayangan Anda. Yes.